Selamat malam. Pak. Sip. Sudah semua ya? Mas Wisnu ada? Ada Pak. Oke. Mas Randi ada? Si kopi Pak. Si udut kali Pak. Ya, tadi emang. Masa. Saya lagi. Oke. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya saya akan sampaikan ya. Jadi dari soal-soal yang Anda semuanya kerjakan, tadi di sana Anda menjumpai soal yang terkait dengan bea cukai atau kepabeanan. Anda menjumpai soal yang terkait dengan transportasi. Anda juga menjumpai soal yang terkait dengan transaksi. Nah, jadi dari sana dapat dikatakan dalam impor itu impor merupakan satu sistem ya, satu sistem yang eh, terdiri dari subsistem-subsistem. Dalam hal ini adalah entity-entity atau perusahaan-perusahaan yang terkait satu dengan yang lain dan semuanya harus clear, harus dipenuhi. Ada yang dari regulator, ada yang dari buyer, dari shipper, transporter, warehouse, pelabuhan. Ada yang juga nanti dari ya regulator tuh dari kementerian. Nah, ini semuanya harus dipenuhi semuanya. Nah, disinilah. Jadi kalau Anda belajar impor dengan Agung Global, nanti Anda akan diajarkan, akan disampaikan ya, semua hal-hal yang terkait. Jadi kalau Anda belajar impor itu yang eh, intinya belajar impor itu Anda harus bisa impor dengan baik dan benar. Belajar ekspor, Anda harus bisa ekspor dengan baik dan benar. Belajar forwarder ya, Anda harus bisa mengerjakan kerjaan forwarder. Nah, disinilah ya. Jadi eh, Anda sekarang belajar tentang impor. Nah, berarti dalam mindset Anda ya harus bisa impor. Nah, ini kami sudah siapkan materi yang akan disampaikan kepada Anda dalam waktu yang sebenarnya cukup singkat. Tapi Anda nggak usah khawatir. Karena meskipun singkat, ini sudah cukup kalau untuk bisa membuat Anda bisa impor dengan baik. Ya, ya ini apa namanya prolog awalnya. Baik, langsung saja ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak nih? Tolong dijawab. Sudah kelihatan kah? Udah, Pak. Kelihatan ya? Pak Mas Wisnu bisa melihat slide yang di komputer, yang di itu laptop? Kelihatan? Halo, Pak Sabtono? Loh, kok ngilang? Udah panik sih. Gimana? Kelihatan nggak nih? Mas Randi, kelihatan? Kalau di saya iya, Pak. Terlihat, Pak. Di Mas Wisnu? Kelihatan Pak. Sorry Oke. tadi Nah, ini Pak Sabtono udah kembali belum nih? Atau masih ngudut? belum itu Pak. Oh itu tuh. Nah itu Kelihatan, Pak. kelihatan. Masih Siap. semangat ya Pak Sabtono ya. Nanti kalau kalau eh, kalau saya semangat saya tingkat tinggi Pak. Jadi eh, oke. Nah, nanti saya kasih soft copy-nya ini nanti. Nah, nanti yang akan kita pelajari diantaranya adalah
eh, tapi ada pembatasan ya, ada manajemen impor, Incoterm, logistik internasional, fasilitas impor itu hanya apa namanya istilahnya pengetahuan aja. Dan biaya masuk impor, kemudian mengakses informasi INSW. Nah, lebih kurang ini nanti ya yang jadi setelah Anda selesai pelatihan impor, Anda kalau bisa mengikuti dengan baik 90% aja Anda bisa impor. Ya. Anda bisa impor dengan baik. Oke, ini saya awali dengan pengantar ya, dengan pengantar. Dengan pengantar. Oke. Konsep logistik impor. Ya. Logistik merupakan bagian dari rantai pasok yang menangani arus barang, arus informasi, arus uang melalui proses kegiatan-kegiatan pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pengantaran pelayanan sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu, dan tempat yang dikehendaki konsumen secara efektif dan efisien, mulai dari titik asal sampai dengan titik tujuan. Nah, ini saya akan berikan pada Anda semuanya ya, poin-poin yang penting. Jadi impor ya, kegiatan impor itu adalah bagian daripada kegiatan logistik. Ya, yaitu dia sebagai pengadaan ya. Dia sebagai pengadaan atau procurement dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri ya dia disebut pengadaan lokal. Nah, di sini ya Anda lihat ini kata kunci dalam logistik. Berarti kalau kita bicara logistik, ya kalau kita bicara logistik, ya salah satu dari antara yang tersebut di sini itu adalah logistik. Ya, jadi kalau bicara logistik, pengadaan logistik, penyimpanan logistik, ya warehouse logistik, transportasi logistik, distribusi logistik, pengantaran kayak kurir dan lain-lain itu logistik. Nah, ini definisi ini menurut SKKNI nomor ada di sana ada 114 tahun 2015 ada ya. Kalau di tempat lain mungkin juga ada definisi-definisi itu ada, tapi mirip-mirip lah. Nah, tapi intinya Anda kalau bicara logistik, intinya adalah ya di sini ini. Jadi satu ya tadi ya, arus barang harus lancar. Nah, arus barang ini kaitkan dengan sini nih. Nanti arus barang ini harus jadi jenisnya nggak berubah, kualitasnya nggak berubah, jumlahnya nggak berubah, waktunya efisien, ya kan? Tempatnya sesuai yang dikehendaki konsumen, secara efektif, efisien. Jadi intinya kalau urusan logistik itu adalah menghandle barang, di mana barang itu harus ya, barang itu harus ya, barang itu harus jenisnya nggak berubah, kualitasnya nggak berubah, jumlahnya nggak berubah, waktunya juga sesuai yang disepakati, tempatnya juga sesuai yang disepakati, secara efektif, efisien mulai dari titik awal sampai titik akhir. Nah, Anda ini kalau mau belajar logistik, definisinya ini, kalau Anda bekerja di logistik, ya ini patokannya, ya. Jadi kalau orang misalnya bergelar doktor atau S2 atau S1 logistik ya kalau dia nggak bisa menanganin barang dengan syarat ini nggak terpenuhi ya dia dalam prakteknya belum bisa ya mungkin dia dalam berteori ngerti tapi dalam berpraktek karena jika dikatakan kalau yang namanya kompeten menurut SKKNI
dia harus memiliki kemampuan di bidang pengetahuan, pengetahuan di bidang praktek atau motorik atau keterampilan dan sikap yang baik, tiga ini. Nah, kalau di bidang impor berarti ya dia mengerti tentang impor dan seluk-beluk peraturannya, bisa menerapkan sehingga bisa melakukan impor dengan tepat waktu, dengan harga yang biaya yang wajar, dengan tempat yang tepat, dengan kualitas yang sama dengan barang yang diambil dari titik awal sampai di delivery di titik akhir. Nah, kuncinya nih ya, Bapak-bapak, Anda lihat di sini, kuncinya supaya arus barang itu bisa seperti yang saya sebutkan, Bapak-bapak harus bisa menghandle, memanage informasi, arus informasi dan dokumentasi, dan juga arus uang. Dua ini, kalau Anda bisa memanage arus informasi dan dokumentasi dan arus uang dengan baik, Anda akan bisa melakukan logistik impor dengan benar. Nah, kemudian kalimat berikutnya, pengadaan barang impor merupakan pengadaan barang yang bersumber dari pemasok yang bertempat di luar negeri. Ya, oke, berikutnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang terjadi di mana penjual atau seller atau eksporter dan pembeli atau buyer atau importer berada di negara yang berbeda, disertai pemindahan fisik barangnya melewati batas negara. Ini perdagangan internasional. Dalam praktek, perdagangan internasional itu adalah ekspor dan impor. Jadi kalau Anda belajar perdagangan internasional, kalau belum bisa impor dengan benar atau ekspor dengan benar ya, tapi harus belajar lagi dan praktek lagi, belajar lagi, praktek lagi, datangi orang-orang praktisi, nah nanti Anda akan bisa melakukan hal tersebut. Kemudian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean, mengirimkan barang ke luar negeri, ini ekspor. Tapi hari ini kita nggak belajar ekspor. Kemarin ya, Mas Wisnu ya, udah ya. Nah, sekarang impor. Impor adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean sesuai peraturan yang berlaku ya. Kita akan belajar impor. Untuk mengangkut barang ekspor impor dari penjual ke pembeli diperlukan jasa logistik. Logistik yang aktivitas operasionalnya menangani ekspor impor disebut logistik global. Jadi sekali lagi ya. Jadi logistik ini kalau dia pengadaan logistik, transportasi logistik, penyimpanan logistik, ya, pengantaran, distribusi logistik. Misalnya Anda bertanya, Pak, di Tanjung Priok itu kan ada ini perusahaan pergudangan, apakah dia logistik? Ya. Pak, di tengah saya itu ada perusahaan transportasi itu suka ngangkut itu melayani angkutan dari Jakarta ke seluruh Indonesia. Apakah dia logistik? Ya. Pak, di sana itu ada ini Pak, apa namanya, suka ngangkut barangnya dari luar negeri ke Indonesia. Apakah dia logistik? Ya. Nah, jadi Anda lihat di sini. Itu baru definisi-definisi ya. Nah, cakupan ekspor impor Indonesia dan global worldwide-nya diantaranya adalah dari Indonesia dari dan ke benua Amerika, benua Asia, benua Eropa, benua Australia, benua Afrika lah diantaranya ini ya. Kalau cakupan di ekspor impor dari Indonesia. Oke, dari sini mungkin ada yang mau disampaikan, melengkapi atau bertanya? Cukup, Pak. Baik.
Ini penting saya sampaikan karena ya, inilah yang nanti harus dicapai oleh siapapun yang berkecimpung di bidang impor. Nah, di sini definisi ini harus tercapai. Nih, definisi ini sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu, dan tempat yang dikehendaki konsumen secara efektif, efisien, mulai dari titik asal, point of origin. Nih, dalam praktek bukan point of origin, bisa port of loading. Kalau dalam praktek dalam perdagangan, sini sudah berubah jadi port of loading atau airport of loading. Sampai dengan titik tujuan, bisa berupa pelabuhan laut, pelabuhan udara, maupun juga sampai di tempatnya importer. Jadi definisi ini harus Bapak, ini saya pesan dari sekarang, definisi ini tolong dibaca berulang-ulang, dipahami. Kalau belum sampai ini, mohon boleh diskusi dengan saya. Ya, ini penting nih. Kalau impor bagian dari ini enggak nih, kira-kira Pak Wisnu? Bagian dari mana, Pak? Ya, ini bagian. Nah, di sini nih pengadaan. Ya. Maksudnya impor yang murni di industri impornya ya. Karena dia beli barang, mengadakan pembelian dari luar negeri. Oke, sekarang yang akan saya jelaskan, ya, yang akan saya jelaskan ini cara kalau sini nih. Ngilangin ini gimana, Mas Randi? Nah, ini oke, biar aja lah. Nah, slide yang Bapak bisa lihat adalah bagian terjadinya ekspor dan impor. Kalau ada ekspor, harus ada impor. Nggak mungkin ekspor semua atau impor semua, ya. Satu pasang, ada eksporter, ada importer, ada kegiatan ekspor, ada kegiatan impor. Bagaimana proses terjadinya ekspor dan impor? Bapak bisa melihat bagian ini. Ini adalah sisi eksporter, ini sisi importer. Nah, awal daripada aktivitasnya adalah pihak eksporter melakukan promosi. Introduction. Nah, ini terutama untuk pelanggan, untuk bisnis yang baru. Nah, kalau sudah pembelian ulang ya ini nggak usah. Tapi tetap ya promosi, namanya promosi itu kan, promosi kan bisa fungsinya kan, saya orang marketing juga ya. Jadi promosi mah harus ya, meskipun sudah terkenal pun juga tetap berpromosi. Karena tujuan promosi itu kan apa? Bisa mengenalkan, mengingatkan, bisa menggugah, bisa mendorong agar pelanggan beli, ya, agar pelanggan beli, diingatkan beli, diberitahu supaya beli, dikenalkan supaya beli, ya harus ada pembelian. Nah, oke, jadi pertama-tama dia promosi. Gimana cara promosi? Bermacam-macam. Bisa dengan pameran internasional. Kalau Anda tahu, siapa yang belum pernah ke JIE, Jakarta International Expo? Saya yakin semua udah. Nah, itu salah satu tempat promo internasional. Bahkan saya pernah ya, ini jadi ini masih kaitan dengan ini, saya pernah di Kemayoran itu ada pameran internasional, itu isinya 70% orang Cina loh. Jadi orang Cina datang untuk pameran. Yang lainnya ada Indonesia, ada Jerman, ada Eropa, ya, Jerman dan Eropa dan lain-lain ya. 70% orang Cina. Mantap kan? Itulah ikhtiar mereka. Jadi kalau mereka itu ada di mana-mana,
Ya dari situ aja saya udah gila, 70% orang Cina. Saya yakin tuh nanti di Malaysia ada pameran gitu juga. Saya yakin nanti di negara lain gitu juga. Sehingga produk-produk Cina itu kan bisa kita lihat ya, membanjiri di seluruh Indonesia gitu. Nah, karena dia dari usaha promosi aja sudah seperti itu ini ya ikhtiarnya ya. Jadi di sini adalah promosi ya, juga bisa dengan introduction letter. Berikutnya importer kalau tertarik sesuai kebutuhannya, sesuai kemampuannya dia akan mengirimkan letter of inquiry. Ini ya. Kemudian eksporter atau seller akan mengirimkan offer sheet atau surat penawaran. Kemudian importer akan order, akan meletakkan, akan menempatkan order, akan membeli dengan cara mengirimkan order sheet atau purchase order ke seller. Kemudian dibuat kontrak jual beli. Kemudian terjadilah ekspor impor. Nah, kita di sini ya. Di sini saya nggak membahas promosi, nggak membahas letter of inquiry, nggak bahas ini. Ini mah di ranah marketing ekspor biasanya. Kita bahas di sini aja. Di sini pun juga bukan ekspor, tapi impor. Gitu ya. Nah ini harus dipahami ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ibu-Ibu nggak ada ya? Ada Pak di belakang. Yang Sudah nyiapin tutup, kopi, Mas. yang nyiapin kopi, Pak. Wah, kalau Pak Sabtono belum tahu ya. Mas Wisnu itu ini apa namanya punya restoran loh Pak Sabtono. Nggih, nggih. Baksonya enak tuh baksonya. Amin. Ini kalau hujan ramenya Pak. Kalau Enak, terang iya. wah, Enggak hujan juga rame kata. Eh. Itu paling enak tuh baksonya. bisa aja. Saya udah cobain tuh bakso. Enggak, kebetulan Pak Wisnu itu tetangga Pak Sabtono di Iya, Jakarta. Jadi tangga di apartemen gitu. Oke, saya teruskan. Nah, ini saya kasih ini karena di waktu yang singkat deh, saya ini kan yang penting-penting juga resiko. Resiko itu penting bagi orang impor untuk dihindari, untuk diminimize, ya, untuk diminimalisir, untuk dihindari. Jadi jangan sampai orang belajar atau praktek di impor nggak ngerti resikonya, wah bahaya itu. Ya. Nah, resiko-resiko impor itu apa? Di antaranya ini ya, resiko kurs valuta asing. Jadi kalau misalnya kurs nasional melemah, ya itu resiko. Misal nih, pas beli kursnya 15.000, pas bayar 16.000, itu tekor itu. Nah, itu resiko. Kemudian resiko keterlambatan pengiriman dari supplier. Nah, supplier sendiri ternyata pas pelaksanaan terlambat produksi. Jadi telat ngirim. Nah, itu resiko. Kemudian keterlambatan pengeluaran barang dari pelabuhan. Nah, sebenarnya buyer nggak lambat, tapi ternyata apa? Ternyata pihak importer sendiri dalam mengeluarkan barang di pelabuhan nggak bener, sehingga kena demo rate. Apa tadi resikonya kalau terlambat? Ada kena demo rate. Apalagi tadi Mas Wisnu ingat nggak tuh demo rate? Lagi ya. Lupa. Apa? Bisa kena demo rate, bisa dilelang, bisa direekspor. Nah, kemudian resiko kerusakan barang, ya. Kemudian resiko tidak menerima barang itu, yaitu dilelang, yaitu direekspor, ya, ditahan bea cukai karena nggak memenuhi prosedur, ya. Nah itu. Nah, gimana ininya antisipasinya ya? Kalau yang keterlambatan pengiriman ya ini harus di follow up terus ke suppliernya, di follow up terus, itu bisa meminimais keterlambatan pengeluaran barang. Gimana solusinya atau antisipasinya? Ya, mempersiapkan dokumen dengan benar sejak dari awal.
kerusakan barang. Gimana solusinya, antisipasinya? Diasuransikan. Tidak menerima barang, ya biasanya kalau tidak menerima barang ini karena apa? Ya bisa aja suppliernya nggak benar, bisa aja importernya nggak benar dalam mengurus. Gimana antisipasinya? Ya cari supplier yang benar. Kemudian apalagi ya dia harus belajar impor dengan baik supaya nanti bisa mengeluarkan barang dengan baik. Nah, di bawah ini adalah potensi kerugian material dan moral yang mungkin terjadi pada impor. Bila kedatangan logistik barang impor terlambat, bisa berakibat produksi terlambat. Bagi kontraktor, bagi eh, yang mau yang memiliki proyek, ya proyek terlambat. Bagi yang punya janji ke klien tidak terpenuhi. Nah, itu resiko-resiko yang harus diminimalisir. Ya, salah satunya adalah dengan belajar. Nah, disinilah saya bisa sampaikan kalau terjun di bidang impor nggak belajar, itu biayanya tinggi, resikonya sangat tinggi, ya, risikonya sangat besar. Maka dalam hal bekerja yang nggak boleh coba-coba itu salah satunya adalah impor, memegang impor coba-coba gitu ya, belum pernah belajar langsung memegang impor, wah nanti kan bisa nanya learning by doing. Nah, kalau yang lain-lain sih bisa ya. Kalau impor itu karena dengan seiring itu waktu itu adalah seberbanding lurus dengan uang, dengan resiko, sehingga nggak boleh main-main kalau memegang pekerjaan impor, sehingga harus belajar. Bila keterlambatan terjadi pada pengeluaran barang dari pelabuhan impor, maka akan timbul bertambahnya biaya storage pelabuhan, biaya demurrage shipping. Nah, ini bila importer gagal mengeluarkan barang dari pelabuhan karena sebab adanya dokumen impor persyaratan yang tidak terpenuhi, maka barang kembali ke negara asal atau barang dikuasai negara, dilelang negara. Nah, di sini perlu saya garis bawahi kepada Bapak-bapak nih ya, ada di sini ya, biaya storage pelabuhan. Di sana berlaku tarif progresif. Biaya demurrage shipping dari pelayaran. Karena pelayaran memiliki peti kemas dan peti kemasnya ketahan. Sehingga pelayaran nggak bisa memakai untuk ekspor. Maka akan mengenakan biaya kepada importer. Disebut biaya demurrage. Nah, ini resiko-resiko bila terlambat mengurus barang impor dari pelabuhan. Itu ya, ini penting. Silahkan ditelaah dengan baik. Berikutnya, nah, agar dapat menjalankan impor dengan baik dan meminimalkan resiko pada kegiatan impor, diperlukan kompetensi ini minimal nih ya. Memahami benefit dan resiko-resiko impor tadi sudah dipelajari. Memahami metode transaksi dan pembayaran internasional, ini harus paham. Memahami Incoterm 2020. Memahami regulasi impor yang ditetapkan regulator pemerintah terkait dengan barang-barang yang dijual dan dibeli. Memahami teknis pengangkutan barang dan perusahaan jasa yang terkait. Memahami teknis kepelabuhanan terkait penerimaan barang ekspor impor di pelabuhan maupun di airport beserta biaya-biayanya. Ini ya. Baik. Ini langsung kita belajar impor. Ya. Persyaratan importer, menjadi importer. Ya, persyaratan menjadi importer di sini maksudnya apa? Supaya
jadi importer supaya bisa impor, supaya bisa memenuhi persyaratan kepabeanan. Jadi kalau belajar impor yang secara terpadu, kita sekaligus belajar kepabeanan impor. Yaitu persyaratannya adalah berbentuk badan usaha atau CV atau PT. Ya, ini kita bicara komersial ya, bukan sekedar hanya beli impor yang di online, yang hanya beli sepasang sepatu, hanya beli apa namanya beberapa potong alat kosmetik dan lain-lain, itu mah nggak bisa untuk hidup, nggak bisa untuk mata pencarian. Nah, yang kita pelajari ini adalah kalau tingkatnya tingkat industri, sehingga kalau Anda berkarir bisa. Kalaupun orang yang berusaha di sana, dia bisa hidup dari sana. Nah, makanya diatur oleh negara karena itu memang apa namanya menjadi salah satu pilar ekonomi suatu negara. Jadi menjadi satu sistem ya, ada ekspor, ada impor tuh nggak mungkin orang ekspor semua tuh nggak mungkin. Negara tuh nggak mungkin dia ekspor terus nggak ada impor tuh nggak mungkin. Atau impor terus nggak ada ekspor nggak mungkin. Jadi ada yang bagus yang mana ya bagus ekspor lebih gede. Tapi kalau menghindari impor nol, ekspor ini enggak itu di negara manapun nggak ada. Nah, oke, kita teruskan. Memiliki NPWP, pengusaha kena pajak, memiliki NIB impor, ya. Kemudian NIB adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Ini diatur ya, tahun 2020 ini terbaru. Yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output atau produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa. 5. Dan perizinan lainnya jika mengimpor barang yang memerlukan izin impor dari Departemen Teknis atau lembaga pemerintah. Ya, jadi hanya untuk impor barang tertentu terkait dengan barang yang larangan dan pembatasan atau lartas. Nah, di sini Mas Wisnu sudah dikenalkan istilah lartas. Apa tadi Mas Wisnu? Apa tadi Mas? Halo. Dari Larangan dan pembatasan. ya, larangan dan pembatasan. Nah, jadi ini ya kalau ditanya persyaratan impornya apa? Secara umum persyaratan impor harus berbentuk CV, PT, punya NPWP, PKP, punya NIB. Nah, ini yang secara khusus jika barang yang diimpor ya, jika barang yang diimpor itu terkena lartas, maka harus diurus izin lartasnya. Contoh misalnya mau impor produk-produk terkait dengan senjata. Berarti dia harus mendapat perizinan dari Mabes misalnya. Atau dia mau impor barang-barang terkait dengan kesehatan. Berarti dia harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Depkes. Kalau dia terkait dengan industri yang diatur, diawasi, maka dia harus mendapatkan izin dari Departemen Perindustrian atau Perdagangan. Nah, itu maksudnya yang nomor 5 gitu ya. Oke, nanti saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana menentukan barang itu kena lartas atau tidak kena lartas. Oke. Jadi ya Mas Wisnu sudah tahu sekarang apa persyaratan untuk menjadi importer? Tahu Pak, ada 5 Pak. Ada 5 ya. Ya. Kalau yang ekspor masih ingat nggak? Ekspor kayaknya nggak ada PKP Pak. CV juga, PT, NPWP juga, NIB juga.
Ya, sebenarnya sama Mas sebenarnya. Sama PKP ya. juga sebenarnya. Kemarin kan nggak ada sih. Ya, cuman kalau ekspor tuh nggak ditanya itu kalau dalam kepabeanannya itu nggak dalam prakteknya itu cukup dia ini NIB sama NPWP itu. Tapi sih otomatis sih Mas. Kalau sebagai eksporter udah pasti PKP sih Mas. PKP ya. Mm-mm. Ya. Karena nggak mungkin kalau ini. NPWP nggak kena PKP nggak. Ya ada sih NPWP nggak PKP ada. Cuman kalau eksporter dan importer Cuma tuh umumnya PKP. Bapak kategorinya penghasilannya lebih dari yang tidak kena pajak, jadi PKP. Betul. Iya kalau importer dan eksporter tuh ya harus mau berapa penghasilannya kalau eksporter dan importer ya harus ini Pak. Iya. Harus PKP dia. Karena ya kan dia harus bayar PPN PPH juga. Mau tidak mau.